Selamat siang. Pemerintah Jepang menyatakan rakyat Indonesia akan bebas di kemudian hari. Saya begitu bahagia dan sangat terharu atas keberanian prajurit-prajurit Barat Tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Arigato. Indonesia sangat menyambut baik pernyataan Tuan yang telah memberikan janji kemerdekaan di Indonesia. Rasa terima kasih kami yang terhikmat-hikmatnya kami sampaikan pada Kerajaan Nippon. Merdeka! 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 Namun, semua yang disampaikan oleh pemerintah Jepang hanya memberikan angan-angan belaka pada pihak Indonesia. Jepang kemudian mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret atau 29 April 1945. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua BPUPKI mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir. Maka dari itu, saya membuka acara persidangan untuk membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai landasan negara. Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengemukakan ide dan gagasannya mengenai landasan negara. Saya mempunyai usul. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Negara Indonesia adalah negara yang besar apabila kita bersatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu dasar untuk menjadikan suatu landasan yang kuat bagi negara kita. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bang Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan dua ideologi yang dapat mempersatukan berbagai pihak dari rakyat Indonesia. Bagaimana? Apakah pendapat saya bisa diterima? Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan usulan-usulan kalian dari sidang pertama, dan saya telah merangkum semuanya menjadi dasar dan landasan NKRI, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Adapun saya mengajukan dasar negara secara tertulis, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bung Yamin, saya menghargai pendapat Anda. Tapi harus dipikirkan pula, di negara Indonesia ini merupakan mayoritas Islam. Maka daripada itu, Indonesia harus berlandaskan dengan Islam. Maaf Bung, kita sedang merumuskan dasar negara, bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Tolong tenang dulu. Saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Wahid Hasim. Maaf, sebelum Anda berpendapat, silakan pahami terlebih dahulu apa yang sedang kita bahas kali ini. Apakah dasar negara atau agama? Pendapat saya ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Namun, saya menginginkan negara yang bermayoritas Islam ini harus berlandaskan Islam juga. Kita mesti mementingkan tujuan utama dibentuknya BPUPKI, yaitu untuk membuat landasan negara, bukan untuk membuat landasan kelompok. Anda seorang muslim bukan? Karena kami tidak menghargai agama kami sendiri, tapi alangkah lebih baik jika kita lebih menghargai agama-agama yang ada di negara kita sendiri. Pada saat sidang hari pertama pun mengalami perdebatan yang luar biasa. Hingga akhirnya Rajiman Widyodiningrat menutup sidang hari pertama dan dilanjut pada hari kedua tanggal 31 Mei 1945. Selamat pagi para peserta rapat. Untuk membuka rapat sidang kemarin yang sempat tertunda mengenai perumusan dasar negara dari laporan hasil sidang pertama akan disampaikan oleh Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan landasan negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin.
Tapi poin yang berdasarkan periketuhanan itu masih belum sepakat. Maka hari kedua ini kita bahas kembali. Selanjutnya kepada saudara-saudara dipersilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintah yang adil dan bijaksana. Berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawarahan dan putusan rapat serta luas berlebih dada tidak memaksa tentang agama Islam. Karena ajaran Islam ini mengandung kesampaian sifat-sifat itu. Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai Indonesia yang pulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia. Nenek moyang saya pun Indonesia, juga yang asli tanpa adanya campuran dari negara lainnya. Saya akan mengharapkan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam. Saya khawatir apabila negara kita tidak berdiri di atas agama Islam. Kalau umat Islam nanti terbanyak itu bersifat pasif terhadap ajaran agama Islam itu sendiri, seperti itu. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak bisa memikirkan ego lebih baik Anda kuat. Sebaiknya Anda sebagai seorang Muslim, perhatikan pernyataan saya tadi. Saya setuju dengan pernyataan Ki Bagus yang telah dipaparkan. Dengan keadaan Indonesia, apabila tidak sesuai dengan agama Islam, maka sangat dikhawatirkan masyarakat yang mayoritas umat Islam akan pasif terhadap hukum Islam. Jadi mohon dipertimbangkan kembali untuk negara kita ini memiliki banyak negara. Sangat tidak adil jika kita mementingkan satu agama saja. Maka dari itu, mari kita rumuskan dasar negara yang tidak hanya terpacu pada satu agama saja. Akan lebih adil jika kita melihat pada agama-agama lainnya. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama Islam yaitu agama Kristen, tidak ada ajaran untuk menindas, untuk melakukan kekerasan. Di sini kita berkumpul untuk merumuskan sebuah dasar negara. Bukan hanya ada satu agama, maka jangan hanya mementingkan satu kelompok, tapi untuk membangun negara dengan bersama-sama. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan dasar negara, tidak hanya terpacu pada agama. Jadi saya akan usulkan yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Jadi itu pendapat saya, mohon untuk dipertimbangkan. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak, maka akan dilanjutkan di hari ketiga dan sidang hari ini ditutup. Sidang ketiga dilanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang landasan negara. Saudara-saudara sekalian, kita semua telah berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia, setiap kelompok masing berpaku dengan kelompok masing-masing. Saya akan mengusulkan rumus negara yang saya beri nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan nasional, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Keadilan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum semua itu, bukan Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan. Tunggu sebentar, bagaimana pembahasan di hari kemarin? Bahwa landasan negara harus sesuai dengan landasan Islam. Ya, benar. Abdul Muzakir menanyakan hal itu mengenai kesepakatan kita tentang bagaimana landasan Islam yang telah kita bahas pada hari kemarin. Justru karena itu, saya mewakili masyarakat Muslim sangat menyetujui. Masyarakat kita berlandasan Islam, sesuai yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Bagus Hadikusumo. Kita
kita mesti menghentikan tujuan utama dibentuknya BPUPKI, yaitu untuk membuat landasan negara, bukan untuk landasan kelompok. Bolehkah saya berpendapat, bagaimana jika dalam waktu yang rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan yang dapat menghasilkan dasar negara? Sidang BPUPKI berakhir pada 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan apapun akhir dari dasar negara Indonesia merdeka, hingga diadakan masa rises sampai 1 bulan. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan disebut dengan Panitia 9. Dikarenakan dari sidang pertama kita tidak menemukan hasil, bagaimana jika kita membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang? Maaf Bung, untuk apa panitia 9 itu? Untuk merumuskan dasar negara Indonesia, maka dari itu disusun panitia beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Ahmad Subarjo, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. Kiai Haji Wahid Hasyim, 6. Abdul Kafar Muzakir, 7. Abi Kusno Joko Kresno, 8. Kiai Haji Agus Salim, 9. Mr. A.A. Maramis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna, kami sebagai anggota Panitia 9 telah merancang berdasarkan persetujuan mengenai perbedaan golongan baik golongan Islam maupun golongan kebangsaan. Pernyataan ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami laksanakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihentikan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hasil musyawarah dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Sebagai panitia kecil akan membukakan kembali rencana Undang-Undang Dasar. Saya selaku panitia 9 melaporkan hasil kerja, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pembagian wilayah Indonesia, yaitu wilayah negara Indonesia, Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya.
Bentuk negara kita yaitu negara kesatuan. Bentuk pemerintahan kita yaitu bentuk republik. Bendera kita yaitu sang saka merah putih. Bangsa negara kita adalah bangsa Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI selesai dan dibubarkan.